Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rizky Sania Yufa NIM 2018-33133 serta rekan saya Nur Handayani NIM 2018-33128. Di video presentasi ini kami akan menjelaskan materi tentang ukuran letak data. Ukuran letak data sendiri adalah ukuran yang didasarkan pada letak data, di antaranya yaitu kuartil, desil, dan persentil. Untuk materi yang pertama adalah kuartil. Pengertian kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data atas 4 bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan. Menurut Irianto tahun 2010, kuartil merupakan suatu batasan yang akan membagi distribusi frekuensi menjadi 4 bagian sama besar. Seperti pada gambar di bawah ini. Di sini ada X-min dan X-max. X-min merupakan data yang paling kecil. X-max merupakan data yang paling besar. Di sini dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Data 1, data 2, dan data 3. Selanjutnya, kuartil dilambangkan dengan lambang Q. Ada 3 buah kuartil dalam urutan data, yaitu yang pertama kuartil bawah atau kuartil 1, Q1. 2. Kuartil tengah atau kuartil 2 atau Q2 dan median. Kemudian yang ketiga ada kuartil atas atau kuartil 3 disebut Q3. Cara menentukan kuartil. Ada 2 cara menentukan kuartil, yaitu yang pertama kuartil data tunggal, yang kedua kuartil data kelompok. Kita bahas yang pertama yaitu kuartil data tunggal. Cara menentukan kuartil data tunggal yaitu pertama kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Kedua, menentukan median sebagai nilai tengah atau kuartil tengah, Q2. Setelah nilai median diperoleh, tentukan nilai kuartil bawah atau Q1 yang merupakan nilai tengah dari data yang nilainya kurang dari Q2. Kemudian kuartil atas atau Q3 ditentukan dengan mencari nilai tengah dari data yang nilainya lebih dari sama dengan Q2. Rumus kuartil data tunggal. Jika data terlalu banyak agar dalam menentukan nilai kuartil lebih teliti, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut. Letak GI pada peringkat atau data ke I sama dengan I/4 dikali N plus 1. I adalah jumlah kuartil yang akan ditanyakan. Contoh soal kuartil data tunggal. Berikut hasil ujian matematika yang didapatkan dari 10 siswa SD Nusa Harapan Bangsa sebagai berikut. 71, 73, 68, 75, 77, 80, 78, 70, 65, dan 85. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 pada data di atas. Berikut ini langkah-langkah penyelesaian soal yang ada di atas. Langkah pertama yaitu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di antaranya yaitu 65, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 78, 80, dan 85. Langkah yang kedua yaitu menentukan median sebagai nilai tengah atau kuartil tengah atau Q2.
Medianya terdapat di antara angka 73 dan 75 yang dapat dituliskan dengan Q2. Yang ketiga yaitu menentukan kuartil bawah atau Q1 yang merupakan nilai tengah dari data yang nilainya kurang dari sama dengan Q2. Kuartil bawah dapat dituliskan di antara angka 68 dengan 70. Langkah yang keempat yaitu menentukan kuartil atas atau Q3. Ditentukan dengan mencari nilai tengah dari data yang nilainya lebih dari sama dengan Q2 yang dapat ditulis di antara angka 78 dengan 80. Sehingga hasil Q1 adalah 68 plus 70 dibagi 2, hasilnya 69. Q2 yaitu 73 plus 75 dibagi 2, hasilnya 74. Q3 yaitu 78 plus 80 dibagi 2, hasilnya 79. Yang kedua yaitu kuartil data kelompok. Untuk menentukan nilai kuartil dari data per kelompok dapat digunakan rumus sebagai berikut ini. QI sama dengan TB QI plus P dalam kurung I per 4 N min FK per FQI. Keterangannya yaitu QI adalah kuartil ke I adalah 1, 2, 3, TB QI adalah tepi bawah kelas QI, P adalah panjang kelas, N adalah banyaknya data, FK adalah jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas kuartil ke I, FQI adalah frekuensi kuartil ke I. Untuk mempermudah mencari nilai Q1, Q2, dan Q3, di sini kita sudah menyajikan rumus Q1, Q2, dan Q3. Di antaranya yaitu Q1 sama dengan TB Q1 plus P dalam kurung 1 per 4 dikali N min F1 per FQ1. Selanjutnya yaitu Q2 sama dengan TB Q2 plus P dalam kurung 1 per 2 N min F2 per FQ2. Untuk 1 per 2 nya itu berasal dari 2 per 4 yang dapat disederhanakan yaitu 1 per 2. Selanjutnya yaitu Q3 sama dengan TB Q3 plus P dalam kurung 3 per 4 dikali N min F3 per FQ3. Berikut ini contoh soal kuartil data per kelompok. Nilai UAS mata pelajaran IPS dari 80 anak SD unggulan Nusa Bangsa. Setelah data ditabulasikan, maka data tersebut tampak seperti berikut ini. Dari data tabel tersebut, tentukan nilai kuartil 3. Untuk penyelesaiannya, kita dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu menentukan letak Q3 atau frekuensi kumulatif. Kita dapat menggunakan rumus QI sama dengan I per 4 dikali N plus 1. I nya itu kita menggunakan Q3 karena kita yang ditanyakan adalah Q3. Untuk E nya adalah jumlah banyaknya data yaitu 80. Jadi Q3 sama dengan 3 per 4 dikali 80 plus 1 sehingga hasilnya yaitu 60 3 per 4. Dari hasil letak Q3 frekuensi kumulatif di atas dapat diketahui data ke-60 ada pada kelas ke-6 yaitu 81 sampai dengan 90. Dapat diketahui tepi bawah kuartil 3 yaitu 80 plus 0,5 sama dengan 80,5, tapi atasnya adalah 90 plus 0,5 sama dengan 90,5. Frekuensi kumulatifnya adalah 47, frekuensi
kuartilnya adalah 21, panjang kelasnya adalah 10. Kita dapat memasukkan ke dalam rumus Q3 sama dengan TB Q3 plus P dalam kurung 3/4 dikali N min FK per FQ3. TB Q3 nya adalah 80,5 plus panjang kelasnya adalah 10 dalam kurung I nya adalah 3/4 dikali N nya 80 min FK nya 47 per 21. Jadi hasil Q3 nya adalah 86,69. Materi yang kedua yaitu desil. Pengertian desil. Desil merupakan nilai yang membagi data yang telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar menjadi 10 bagian yang sama besar. Dilambangkan dengan D. Menurut Sugiono tahun 2006, desil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang diselidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing nilai yaitu sebesar 1/10n. Selanjutnya di sini ada 10 bagian yang sama besar. Di kiri terdapat X-min. X-min merupakan data yang paling kecil. Kemudian di sebelah kanan ada X-max, yaitu data yang paling besar. Desil dilambangkan dengan D. Terdapat 9 macam desil, yaitu desil pertama atau D1, desil kedua atau D2, desil 3 atau D3, desil keempat atau D4, dan seterusnya sampai D9. Kemudian, cara menentukan desil. Ada 2 cara menentukan desil, yaitu 1. Desil data tunggal, 2. Desil data kelompok. Kemudian ada cara menentukan desil data tunggal. Untuk menentukan desil pada data tunggal dapat digunakan rumus sebagai berikut. Letak D1 ada pada peringkat atau data ke I/10 N plus 1, dengan I adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai data ke-9. Keterangan D adalah desil, I adalah bilangan bulat kurang dari 10, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. N adalah banyaknya data. Kemudian kita ke contoh soal desil. Yang pertama, desil tunggal. Di sini terdapat soal cerita. Nilai pada pelajaran IPA terdapat sebanyak 10 siswa dengan nilai 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 65, 70, dan 65. Tentukan A. Nilai data tunggal dari D6, B. Nilai data tunggal dari D8. Penyelesaiannya, yang pertama kita mencari data tunggal D6. Langkah-langkahnya, 1. Kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Nah, dari data yang belum urut pada soal, kita urutkan lagi menjadi 60, 65, 65, 70, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Nah, data ini sudah urut ya. Kemudian kita mencari letak D6. Seperti rumus yang tadi, DI sama dengan I N plus 1 per 10. Kita mencari D6, kemudian D6 dimasukkan. D6 sama dengan 6 dikali 10 plus 1 per 10. D6 sama dengan 6 dikali 11 per 11. D6 sama dengan 66 per 10, sehingga hasilnya D6 adalah 6,6. Kemudian mencari nilai D6. Rumus utama desil data tunggal yaitu D6 sama dengan data ke-6 plus 0,6 atau data ke-7 dikurangi data ke-6, sehingga diperoleh D6 sama dengan 75 plus 0,6 yaitu
0,6 dari data ke-7 yaitu 80 min 75 atau data ke-6. Sehingga hasilnya D6 sama dengan 75 plus 3. D6 sama dengan 78. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka urutan D6 menunjukkan ke nilai 78. Selanjutnya kita mencari nilai data tunggal D8. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua kita mencari letak D8 dengan rumus seperti pada soal sebelumnya. DI sama dengan I dikali N plus 1 per 10. D8 kita masukkan pada rumus sehingga memperoleh D8 sama dengan 8 dikali 10 plus 1 per 10. D8 sama dengan 8 dikali 11 per 10. D8 sama dengan 88 per 10, sehingga hasil akhirnya yaitu D8 sama dengan 8,8. Kemudian mencari nilai D8. Rumus utama desil data tunggal yaitu D8 sama dengan data ke-8 ditambah 0,8 atau data ke-9 min data ke-8. D8 sama dengan 85 plus 0,8 dikali data ke-9 yaitu 90 dikurangi data ke-8 yaitu 85, sehingga diperoleh hasilnya D8 sama dengan 85 plus 4. D8 sama dengan 89. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka urutan D8 menunjukkan nilai ke-89. Kemudian yang kedua ada desil dari data berkelompok. Desil pada data berkelompok dapat ditentukan dengan rumus DI sama dengan TB DI plus P dikali I per 10N min FI per FDI. Keterangannya DI adalah desil ke-1, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. TBDI adalah tepi bawah kelas DI. P adalah panjang kelas. N adalah banyaknya data. FI adalah jumlah frekuensi kelas-kelas belum kelas desil ke-1. FDI adalah frekuensi desil ke I. Yang kedua yaitu contoh soal desil dari data berkelompok. Berikut ini contoh soal cerita desil data berkelompok. Berikut ini adalah data nilai UTS mata kuliah matematika mahasiswa PGSD yang terdapat pada tabel di bawah ini. Silahkan diperhatikan tabel nilai UTS mata kuliah matematika. Dari tabel tersebut, tentukan nilai dari desil ke-7 atau D7. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu mencari jumlah data. Jumlah data dari tabel di atas yaitu 250. Langkah yang kedua yaitu mencari letak D7. Untuk mencari letak D7 kita dapat menggunakan rumus I per 10 dikali N plus 1. Untuk D7 yaitu I-nya adalah 7, N-nya adalah 250. Jadi 7 per 10 dikali 250 plus 1 hasilnya yaitu 175,7. Jadi untuk letak desil 7 yaitu 175,7. Langkah yang ketiga yaitu mencari nilai D7. Pada kelas ke-7 terdapat di interval 65 sampai dengan 69. Untuk tepi bawahnya yaitu 64,5, panjang kelasnya yaitu 5, banyaknya data adalah 250, frekuensi kumulatifnya yaitu 137, frekuensi kuartilnya adalah 48. Untuk mencari nilai D7 kita dapat menggunakan rumus D7 sama dengan TB D7 plus P dalam kurung 7 per 10 N min F7 per FD7. Untuk TB D7 nya yaitu 64,5,
plus panjang kelasnya yaitu 5, 7/10 dikali N-nya adalah 250, min F7-nya yaitu 137, per FD7-nya adalah 48. Jadi hasilnya yaitu 64,455. Jadi nilai desil 7 adalah 68,455. Materi yang ketiga yaitu persentil. Pengertian persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data yang telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar menjadi 100 bagian sama besar. Menurut Sudijono 2006, persentil adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Berikut ini adalah bagian dari persentil yang dilambangkan dari P1 sampai dengan P99. Persentil dilambangkan dengan huruf P. Terdapat 99 macam persentil, yaitu persentil pertama dapat dilambangkan dengan P1, persentil 2 dapat dilambangkan dengan P2, persentil 3 dapat dilambangkan dengan P3, sampai dengan persentil ke-99 yang dilambangkan dengan P99. Persentil ini digunakan untuk data dengan jumlah N lebih dari 100. Yang kedua adalah cara menentukan persentil. Ada dua cara menentukan persentil, yaitu persentil data tunggal dan persentil data kelompok. Cara menentukan persentil. Yang pertama yaitu cara menentukan persentil data tunggal. Rumus menentukan persentil data tunggal adalah PI sama dengan data ke I N+1/100. Keterangannya yaitu N adalah banyak data, I adalah bilangan bulat kurang dari 100 yaitu 1, 2, 3 sampai dengan 99. Contoh soal persentil data tunggal. Bu Ani memberi soal untuk menghitung jumlah nilai matematika kelas 4 SD Tunas Harapan. Dari hasil tersebut memperoleh deret data 9, 11, 10, 8, 6, 7, 5, 7, 5, 4. Tentukan persentil ke-50. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu kita mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua yaitu kita mencari letak P. Kita dapat mencari letak P dengan menggunakan rumus PI sama dengan N+1/100. Diketahui I adalah 50, N adalah 10 plus 1 sama dengan 11. Letak P50 sama dengan 50/11 dikali 10 plus 1, hasilnya yaitu 5,5. Yang ketiga yaitu kita menentukan besarnya nilai P. Besarnya nilai P50 dapat digunakan rumus P50 sama dengan nilai data ke-5 plus 0,5 atau nilai data ke-6 dan nilai data ke-5. P50 sama dengan 7 plus 0,5 dikali 7 min 7, hasilnya yaitu 7. Jadi persentil ke-50 adalah 7. Yang kedua, cara menentukan persentil data berkelompok. Rumus menentukan persentil data berkelompok adalah sebagai berikut. PI sama dengan TBPI plus P dalam kurung I/100 dikali N min FI per FPI. Keterangannya yaitu PI adalah persentil ke I adalah 1, 2, 3 sampai dengan 99. TBPI adalah tepi bawah kelas PI. P adalah panjang kelas, N adalah banyak data, FI adalah jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas persentil KI.
FPI adalah frekuensi persentil ke I. Berikut ini contoh soal persentil. Suatu hari siswa kelas 4 sedang mengerjakan soal ulangan IPS. Tabel di atas merupakan nilai ulangan IPS. Dari data di atas tentukan persentil ke 25. Untuk menyelesaikan soal di atas kita dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu kita mencari letak P25. Kita dapat menggunakan rumus I per 100 dikali N. Untuk I-nya adalah 25, N-nya adalah 40. Jadi letak P25 yaitu 25 per 100 dikali 40. Hasilnya yaitu 10. Langkah yang kedua yaitu menentukan nilai P25 yaitu data ke-10 terdapat pada kelas 51 sampai dengan 55. Sehingga diperoleh tepi bawah P25 yaitu 50 plus 0,5 sama dengan 50,5. Untuk panjang kelasnya yaitu 5, banyaknya data adalah 40, frekuensi kumulatifnya adalah 16, frekuensi persentilnya adalah 9. Untuk mencari nilai P25 kita dapat menggunakan rumus P25 sama dengan TB P25 plus P dalam kurung 25 per 100 dikali N min F25 per FP25 sehingga P25 sama dengan TBP25 yaitu 50,5 plus P nya adalah 5 dalam kurung 25 per 100 dikali N nya adalah 40 min FI nya adalah 9 per FPI nya adalah 16 sehingga hasil dari P25 yaitu 50,81. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.